Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok, penjamuan merupakan saat berkumpul yang bahagia. Orang-orang hatinya senang, berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan saling memberi salam. Tuan rumah menyajikan makanan yang sedap sebagai balasan. Makanan tidak usah bermacam-macam, tetapi cukup untuk menyatakan penghormatan dari tuan rumahnya. Muslim di Ningxia sangat mementingkan hal tersebut. Karenanya, makanan yang sedap membuat suasana semakin meriah. Tamu-tamu pulang dengan kepuasan. Itulah manfaat dari makanan yang juga sebagai tujuan penjamuan. Di desa Tiongkok bagian utara pada musim dingin, petani tidak sibuk bertani lagi. Orang-orang akan sibuk melakukan kegiatan lain. Setelah sibuk bekerja dalam setahun, masyarakat akan memilih saat ini sebagai hari pernikahannya. Saat berkumpul juga merupakan saatnya untuk saling membagi kesenangannya. Di Kabupaten Tongsin di Ningxia, upacara pernikahan akan segera dimulai. Di antara orang-orang yang sedang sibuk, He Jinxia yang sudah berumur 53 tahun merupakan orang yang istimewa. Ajaran turun-temurun dari ibunya dan berkat kegigihannya sendiri, He Jinxia sudah menjadi juru masak yang ternama di Kabupaten Tongsin. Jika ada orang yang ingin mengadakan penjamuan yang besar, pasti akan meminta bantuan dari He Jinxia. Penjamuan hari ini ada hampir 200 orang yang datang. He Jinxia akan mengalami tantangan berat. Kabupaten Tongsin terletak di bagian tengah di Ningxia. Sampai sekarang, adat Iwansi dalam upacara pernikahan tradisional suku Hui masih dilakukan masyarakat setempat. Iwansi dalam bahasa Mandarin dapat diketahui dari namanya. Dalam penjamuannya hanya ada sebuah makanan pokok. Makanannya akan disajikan saat tamu datang. Tamu akan pergi sehabis makan. Penjamuan semacam ini dijuluki Liu Xiuxi. Iwansi sesuai dengan sikap Muslim Ningxia terhadap makanan, yaitu tidak memboroskan makanan. Tetapi karena itu, pentingnya permintaan tuan penjamuan terhadap makanan pokok ini. Makanan pokok yang akan dibuat oleh He Jinxia, hari ini namanya Tang Wanse. Jamuan ini merupakan makanan tradisional yang sangat terkenal di Tongsin. Bagus atau tidak, Tang Wanse ini berperan penting dalam penjamuannya. Dan juga akan mempengaruhi nama dan kedudukan He Jinxia. Seperti kata pepatah, sulit membuat masakan yang semua orang suka. Apakah Tan Wanse yang dibuat He Jinxia akan dapat digemari oleh 200 orang itu? Desa Kuo Chia Chau di kota Wuzhong berjarak 110 km dari sebelah utara Kabupaten Tongsin. Yang U juga sudah siap untuk makan. Nama asli Yang U adalah Zong Kui. Dia belajar memasak dari ayahnya sejak usia 14 tahun. Seperti He Jinxia, kalau ada penjamuan besar yang diadakan di desa yang dikelilingi kota Wuzhong, dia pasti akan diundang untuk masak. Yang U dipercaya masyarakat di desa-desa itu karena dia sangat pandai memasak. Sejak tahun 2010, Yang U sudah sering ditugaskan memasak untuk rombongan naik haji di Ningxia. Selain karena Yang U digemari oleh penduduk setempat, tetapi juga karena tulang sapi rebus buatannya rasanya sangat sedap. Masakan tersebut sudah menjadi masakan populer dalam penjamuan pernikahan. Daging sapi banyak mengandung protein, tetapi tidak banyak lemak dan bergizi tinggi. Pada zaman dulu, daging sapi dianggap mempunyai fungsi pengobatan. Dalam buku Compendium of Materia Medica menerangkan bahwa
Daging sapi baik untuk kesehatan limpa dan lambung, juga dapat meningkatkan energi dalam tubuh dan menguatkan badan, serta menghilangkan busung dan eksim. Daging sapi merupakan bahan makanan yang penting bagi masyarakat suku Hui. Daging sapi enak dimakan, tetapi cara pembuatannya tidaklah begitu mudah. Kalau pembuatannya kurang baik, dagingnya alot dan tidak enak. Karena ajaran ayahnya dan kegigihannya selama bertahun-tahun, Yang U menciptakan resep tulang sapi rebus yang khas. Pada penjamuan hari ini, masakan ini tetap menjadi masakan yang paling populer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuru washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Mas Yolong yang berumur 36 tahun sudah menjadi koki utama di suatu restoran muslim tradisional di kampungnya di Kabupaten Sigi, Kota Guyuan di Ningxia. Karena berniat pada masakan sejak kecil, dia pernah belajar masak di sekolah memasak, bahkan juga pernah magang. Seiring dengan peningkatan kemampuan masaknya, banyak restoran yang menawar dia dengan gaji cukup besar. Tetapi dia hanya berniat pada masakan halal tradisional di kampungnya. Setelah bertahun-tahun belajar masak di luar kota, dia pulang ke kampung halamannya di Guyuan untuk mempelajari dan memilah masakan halal tradisional di daerahnya. Berdasarkan resep yang diteruskan sejak dahulu, dia juga banyak mencoba. Akhirnya, dia memperbaharui Chu Wan Se San Hua, sebuah masakan tradisional suku Hui. Tempat ini adalah desa Sanchiachi yang terletak di selatan Singlong, Kabupaten Sigi di Ningxia. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1935, waktu Tentara Merah yang dipimpin oleh Mao Zedong melewati desa Sanchiachi. Imam Matahai di Masjid San Itang menjamu Tentara Merah di Masjid Ma Zedong dan pemimpin-pemimpin lain disajikan dengan jamuan Chi Wan Se San Hua. Chiu Wan Se San Hua disebut juga Chiu Wan Si. Masakannya disajikan dengan 9 mangkuk yang seukuran dalam penjamuan. 9 mangkuk itu dibentuk menjadi bentuk 4 persegi dengan per baris ada 3 mangkuk. Dengan demikian, dari arah manapun kelihatannya 3 baris mangkuk. Karena itu, masakannya juga dijuluki 9 mangkuk dalam 3 baris. Untuk Muslim di Ningxia, Chiu Wan Se San Hua merupakan masakan yang disajikan untuk tamu yang paling mulia. Hari ini, Chiu Wan Se San Hua yang sudah diperbaharui oleh Mas Yolong merupakan sebuah masakan yang populer. Daya tariknya tetap ada. Masakan ini tetap menjadi jamuan untuk tamu yang dihargai oleh Muslim di Ningxia. Bahan masakan Tang Wance yang dibuat Hei Jinxia sudah dipersiapkan 1 minggu sebelum pesta pernikahan. Jamur, kentang, lobak, mie ubi, dan sayur. Itulah 5 bahan pokok untuk membuat Tang Wance. Hei Jinxia memilih bahan-bahan itu dengan teliti. Setelah dibersihkan dan dipotong, maka siap untuk dimasak. Semuanya sudah siap, hanya tinggal bahan intinya. Untuk membuat Tang Wance, kualitas daging sangat penting. Daging adalah makanan yang bagus untuk menjamu tamu. Kuah daging dapat menyegarkan makanan. Antara daging sapi dan daging kambing, Hei Jinxia lebih suka memilih daging kambing. Daging kambing merupakan makanan yang paling disukai orang-orang di utara Tiongkok, terutama daerah barat laut seperti Mongolia Dalam, Xinjiang, Gansu, Qinghai, dan Ningxia. Resepnya berbeda-beda dan mempunyai ciri khas. Masing-masing orang di setiap daerah saling berpendapat
bahwa daging kambing di kampungnya adalah yang paling enak. Masyarakat Ningxia pun tak terkecuali. Bahkan ada kompetisi kualitas daging kambing antar kota atau kabupaten. He Jinxia beranggapan bahwa daging kambing di Kabupaten Tongsin adalah daging kambing yang paling bagus di Ningxia. Daging kambing dibersihkan. Pilihlah daging yang berlemak 20%. Dipotong, dimasukkan ke kuali, kemudian dikukus sampai matang. Dengan demikian, semua bahan tang wence sudah tersedia. Hanya tinggal dimasak oleh koki yang hebat. Sesampai waktunya pesta dibuka, masukkan 5 macam sayur tersebut ke dalam panci berkuah. Kemudian diangkat ke mangkuk dan disiram dengan kuah daging kambing. Lalu daging kambingnya diletakkan di atasnya. Akhirnya, masakan tang wance yang enak sudah jadi. Dimakan dengan buah kering, sance, dan yaoxian. Walaupun harganya murah, tapi rasanya sangat enak. Sekarang ini, kehidupan masyarakat semakin membaik. Tetapi di Tongsin, adat membuat tang wance pada pesta pernikahan belum pernah berubah. Ini merupakan kenangan dan keteguhan terhadap makanan bagi He Jinxia dan leluhurnya serta keturunannya. Makanan yang sederhana mempunyai makna yang mendalam kalau orang membuatnya dengan sepenuh hati. Orang yang makan pun senang, wajah orang-orang terlihat penuh dengan perasaan bahagia. Begitulah kurang lebih perasaan He Jinxia saat mengetahui tang wance yang dia buat hari ini berhasil. Tang wance yang dibuat He Jinxia menambah kecemerlangan pesta. Tulang sapi rebus yang dibuat Yang U masih dalam proses persiapan. Tulang sapi diantarkan oleh petugas yang khusus. Dengan suara imam membacakan ayat Al-Quran, daging sapi sedang diolah. Yang U membagi daging sapi itu menjadi potongan-potongan kecil yang pas untuk dimakan. Masukkan tulang sapi dan daging sapi ke dalam kuali. Kemudian direbus dengan api sedang. Yang U tidak pernah menggunakan panci masak cepat supaya daging sapinya dapat matang dengan cepat. Menurutnya, jika seperti itu akan berpengaruh pada rasa dagingnya. Setelah daging matang, masukkan kuah dan direbus 2 jam lagi. Sampai kuahnya menyerap ke daging. Sup tulang sapi yang bergizi sudah jadi. Dan tulang sapi rebus juga sudah jadi. Di Wuzhong, restoran yang menyajikan masakan tulang sapi rebus bukan hanya restoran milik Yang U. Tetapi tulang sapi rebus yang dibuat Yang U banyak direkomendasikan. Yang U berkata bahwa ada resep khusus. Tetapi yang lebih penting adalah harus menghargai makanan yang diberikan oleh alam. Berterima kasih terhadap karunia alam. Hanya dengan begitu, baru dapat merasakan nikmat makanan dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Setiap waktu sebelum bekerja, Ma Xiaoling akan sholat bersama rekan-rekannya. Menurut dia, yang dapat dirasakan dalam makanan halal tidak hanya enak, tetapi ketaatan si juru masak terhadap makanan dan kehidupannya dalam pembuatan makanan juga dapat dirasakan. Itulah prasyaratnya untuk membuat makanan halal yang enak. Jika dibandingkan dengan masakan tang wance dan masakan tulang sapi rebus, pemilihan bahan masakan untuk Chiu Wan Se San Hua tidak dibatasi. Daging sapi, kambing, ikan, ayam, kentang, mie ubi, telur ayam dan berbagai sayuran. Dengan percobaan Ma Xiaoling, isinya yang lebih banyak macam. Mengukus merupakan cara masak utama untuk Chiu Wan Si. Sedangkan bahan masakan yang berbeda dikukus dengan bahan masak lain yang berbeda pula. Setiap bahan akan disajikan dengan rasa khasnya sendiri, walaupun cara masaknya sama, rasanya berbeda-beda. Tetapi temanya harus nyata. Hanya dengan latihan dan mencoba terus, dengan waktu yang cukup lama, baru dapat membuat Chiu Wan Se San Hua yang bukan main lezatnya.
Dapat dikatakan bahwa Tang Wance adalah keteguhan dan penghormatan yang dipertahankan terhadap masakan tradisional. Masakan tulang sapi rebus mencerminkan penghargaan terhadap alam dan bekerja dengan sepenuh hati. Maka boleh dikatakan bahwa Jiu Wan Se Sen Hua adalah pemahaman dan penjelasan yang mendalam terhadap makanan bagi Muslim di Ningxia. Menghormati yang tradisional dan menerima dan memadukan yang baru, membuat masakan halal memiliki daya tarik yang khas. Setelah makan, orang-orang pulang. He Jinxia sudah menyelesaikan pekerjaannya yang sibuk. Setelah pulang ke rumahnya, dia bersiap-siap untuk memasak Tang Wance yang terakhir hari ini. Masakan ini untuk anak ketiganya. Putri anaknya adalah seorang sopir truk yang jarang pulang ke rumah. Setiap pulang, semangkuk Tang Wance merupakan hiburan dari sang ibu. He Jinxia juga merasa tenang dalam hatinya. Yu 啥到哪里了？到饭馆里，你把肚子吃饱。外面的饭你不想吃了，回来做汤圆，你吃汤圆，我回来给你做汤圆。Yang U kembali ke restorannya. Beberapa tahun terakhir, karena restoran ini, kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Kalau dibandingkan dengan koki yang seumurannya, ada yang sudah membuka restoran yang lebih besar. Pendapatannya juga lebih banyak daripada Yang U. Tetapi Yang U tidak banyak berpikir tentang ini. Dia tetap suka pergi ke desa, memasak untuk penduduk di sana. Pengalaman di sana berbeda, tidak berkaitan dengan pendapatannya. Setelah selesai memasak 9 menu atau Jiu Wan Si, berarti meja berikutnya sudah siap menanti. Meskipun kadang-kadang terasa capek, tetapi Mas Xiaolong tetap merasa senang. Dengan teknik memasaknya, Mas Xiaolong sudah membeli rumah di kota Yinchuan. Keluarganya juga ikut Mas Xiaolong ke Yinchuan. Bagi Mas Xiaolong, kehidupan seperti sekarang sudah cukup menyenangkan dan memuaskan. Makanan yang enak seperti bunga, bukankah kehidupan juga seperti itu?